Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik. Maju ke gerakan lagi bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah dengan memulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita baca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Maju ke gerakan anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab dan yang suka melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita datang bersatu hati, kita hampiri tahta kasih karunia Allah dengan sujud menyembah kepadanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Kami mengucap syukur buat segala kemurahan Tuhan, segala keberkatan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami mau sambut hari ini dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami mau sambut hari ini dengan bersepakat bersama-sama berdoa, karena kami percaya janji firman Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan. Haleluya, haleluya. Ajaib-ajaib Engkau Tuhan. Ajaib-ajaib Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berserah di dalam nama Yesus. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus.
Pakai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid-murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saya menyapa Ibu Judi Elsie Palunsu ya. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang sederhana, yaitu kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Haleluya. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini? Saya sudah ada di kitab Titus. Wah, kitab Titus saudara-saudara ya. Saya senang untuk berbagi merenung kebenaran firman Tuhan di dalam Titus pasal yang pertama. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara, mari kita maju dalam kegerakan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Titus pasal yang pertama. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah dan yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman, kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci
semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Oke, saya juga menyapa Ibu Nela Mantik. Terima kasih ya yang sudah ada bersama-sama di kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya rindu mau kasih tema ya, saya senang mau kasih tema perenungan kebenaran firman Tuhan ini adalah menjadi sehat dalam iman ya, menjadi sehat dalam iman. Berarti di luar sana ada orang-orang yang sakit dalam imannya ya, tidak sehat dalam imannya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita menjadi sehat dalam iman kita. Jadi iman ini berbicara tentang belief system kita, keyakinan-keyakinan kita. Dan Anda sadar atau tidak sadar, Anda mau mengakui atau tidak mau mengakuinya, Anda hidup oleh iman, saudara. Anda hidup berdasarkan keyakinan saudara ya. Jadi kita hidup berdasarkan keyakinan yang ada pada kita. Entahkah keyakinan itu baik atau benar, tidak menjadi masalah, saudara ya. Jadi kita hidup berdasarkan keyakinan kita. Makanya saudara, mari kita menintrospeksi diri kita lagi ya. Kita melihat ke dalam diri kita sendiri, apa yang menjadi keyakinan iman kita atau yang menjadi dasar iman kita, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan mau berbicara kepada kita pagi hari ini untuk menjadi sehat dalam iman. Ada di luar sana ya, banyak orang mengalami apa yang namanya tidak sehat dalam iman, seperti yang sedang dihadapi oleh jemaat mula-mula, yaitu jemaat di Kreta, di mana Titus yang menjadi gembalanya. Ya, jadi Rasul Paulus menulis surat pengembalaan ini kepada Titus karena Titus adalah anak muridnya di dalam Tuhan, anak di dalam iman. Ya, Titus dimuridkan oleh Paulus dan Titus menjadi gembala sidang atau menjadi penatua jemaat di wilayah Kreta, saudara-saudara ya. Nah, orang yang sehat di dalam iman adalah orang yang berpegang pada ajaran yang sehat. Orang yang sehat dalam iman adalah orang yang berpegang pada ajaran yang sehat. Saudara-saudara, apa yang saudara install atau masukkan dalam hati dan pikiran saudara, itu akan bertumbuh di dalam saudara. Ya, jadi kalau Anda masukkan hal-hal yang baik, maka itu akan keluar hal-hal yang baik. Kalau Anda masukkan hal-hal yang benar, maka itu yang akan keluar dari dalam diri saudara adalah hal-hal yang benar. Tapi kalau Anda masukkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, maka itu juga yang akan masuk ke dalam diri saudara. Makanya hati-hati dengan apa yang kita dengar. Anda bisa memilih pendengaran saudara, apa yang Anda mau dengar dan tidak mau dengar. Ya, Anda bisa putuskan di hati dan di pikiran, oh ini saya mau dengar, oh ini saya tidak mau dengar. Karena apa saudara? Apa yang kita dengar akan bertumbuh di dalam diri kita.
Makanya firman Tuhan katakan iman tumbuh oleh pendengaran akan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman kita tumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Masalahnya saudara, apapun yang kita dengar saudara, kalau kita beri ruang di hati dan pikiran, dia akan bertumbuh dan berkembang di dalam diri kita. Ya, misalnya kalau datang suara intimidasi, suara iblis berkata, kamu tidak bisa selamat, kamu tidak bisa sembuh, kamu begini, begitu dan sebagainya. Dan setiap hari kita mengolahnya di dalam pikiran kita, maka saudara, itu akan menguasai kita, memenuhi kita. Makanya saudara-saudara bisa memilih suara mana yang berkuasa atau dominan di hati saudara ya. Kalau kita di sini di Manado bilang mau pilih mana? Suara firman atau suara birman? Ya, suara firman atau suara birman? Ya, suara birman itu suara tetangga atau kata orang. Jadi kalau saudara mau ikut siapa? Kata firman Tuhan atau kata orang? Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara pilih mana saudara? Kalau Anda pilih kata orang atau kata birman, Anda mudah kecewa, Anda mudah sakit hati, Anda gampang ya dibuat putus asa, ya patah semangat dengan kata-kata orang karena kerap kali kata-kata orang itu ya, apalagi kalau mereka tidak suka dengan kita, saudara. Kata-katanya pasti menusuk dan membunuh ya, membunuh karakter. Tapi kalau kita dengar kata firman itu menyegarkan setiap hari. Amin. Kata firman Tuhan itu menguatkan kita, memampukan kita, mengubahkan kehidupan kita. Makanya penting sekali saudara, kita memiliki iman yang sehat. Saudara ya, iman yang sehat datang dari ajaran yang sehat. Ya, di sini katakan ya mulai ayat 7 saya bacakan sekali lagi ya. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, saudara ya. Jadi ternyata saudara, ada ajaran yang sehat berarti ada ajaran yang tidak sehat atau ajaran yang tidak benar. Nah, jadi kita harus berpegang pada ajaran yang sehat. Apakah ajaran yang sehat itu? Ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya. Ya, kalau ada ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya, berarti itu ajaran tidak sehat. Ya, tampangnya boleh memukau, begitu mempesona. Ya, Rasul Paulus bahkan, kalaupun ada orang di antara kami atau bahkan malaikat sekalipun yang datang memberitakan Injil yang lain, Injil yang berbeda dengan apa yang kami beritakan, terkutuklah dia. Haleluya. Saudara ya. Makanya kita untuk berpegang pada ajaran yang benar, ya, kita harus maju dalam kegerakan ini. Baca Alkitab setiap hari. Banyak orang Kristen tidak baca Alkitab. Mereka lebih senang baca novel, ya, nonton drama atau nonton kartun, komik dan sebagainya. Sedih sekali saudara ya. Orang-orang Kristen yang tidak berpegang pada ajaran yang sehat. Kenapa? Boro-boro mau tahu ajaran yang sehat. Isi Alkitab mereka tidak tahu, ya.
Bagaimana kita tahu mau ini sehat, mau itu tidak sehat? Ya karena kita tahu, oh ini yang sehat seperti ini, yang tidak sehat itu seperti ini. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi di sini dikatakannya sebagai penatua jemaat, sebagai gembala sidang, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpegang pada ajaran yang sehat, ya, ajaran yang benar, perkataan yang benar, yaitu perkataan Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya. Itu disebut dengan ortodoksi, ya. Makanya saudara, penting sekali ajarannya. Saya sudah berapa kali bilang, orang yang belajar hati-hati dengan ajaran yang kita belajar, karena apa yang kita belajar itu menjadi kepada kita. Itu menjadi kepada kita. Jadi kalau kita murid Tuhan, kita belajar Alkitab setiap hari. Itulah murid Tuhan. Kalau Anda tukang masak, Anda belajar memasak setiap hari. Ya, Anda olahragawan, Anda berlatih olahraga setiap hari. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita melihat di situasi yang sedang dihadapi Titus di Kreta, mereka sedang menghadapi orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sehat, ya. Seperti kita lihat di ayat 10, ya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Wah, ternyata ada orang yang punya motivasi mengajarkan ajaran dengan mendapatkan untung, saudara. Ada keuntungan. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita mengajar kebenaran firman Tuhan, mengabdi dengan rela hati. Ya, kita mengabdi dengan rela hati karena kita percaya Tuhanlah yang menopang kita, Tuhanlah yang memelihara kita. Nah, ini yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita melihat di sini, saudara-saudara, ada orang-orang yang mengajarkan tentang sunat. Ya, artinya mereka mengajarkan bahwa untuk percaya Yesus tidak cukup, saudara, untuk selamat. Harus disunat, ya, harus disunat. Jadi mereka mengajarkan saya bilang Yesus plus, ya, Yesus plus Taurat. Nah, jadi aturan-aturan Taurat, hukum-hukum Taurat, bahkan dongeng-dongeng Yahudi pun dimasukkan ke dalam pengajaran mereka, sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang berpegang pada ajaran yang tidak sehat. Ya, kita orang Kristen sudah terlepas dari beban Taurat. Kita orang Kristen sudah terbebas dari belenggu Taurat, makanya kita tidak melakukan sunat lagi dan upacara-upacara Yahudi. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara, ya. Orang Kristen, ya, tidak mewajibkan sunat dan juga tidak melarang sunat. Karena sunat itu bukanlah syarat untuk orang selamat. Sunat itu tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah dan ditandai dengan sunat. Tapi orang Kristen, tanda perjanjiannya adalah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Ketika darah Yesus Kristus tercurah di atas kayu salib, Tuhan memulai perjanjian baru. Perjanjian yang lama sudah dibaharui di dalam dan melalui
Yesus Kristus. Makanya kita tidak mengalami sunat lagi secara lahiriah, tapi kita sunat ada di dalam hati, sunat ya rohani. Wow, luar biasa ya. Jadi kita ada sunat rohani. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi hati kita yang sudah disunat, iman kita bersih. Makanya saudara, jangan biarkan iman saudara menjadi iman yang tidak sehat ya, dengan menghasilkan buah ya. Seperti ini ya, firman Tuhan katakannya, yang orang-orang yang yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akad yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai dirinya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Orang kalau imannya sehat ya, dan dia mendapat pengajaran yang sehat, berarti outputnya juga sehat, saudara. Ya, kenapa ada orang Kristen di luar sana yang ya masuk ibadah ke gereja, aktif, rajin, tapi kebenciannya jalan terus, amarahnya jalan terus, dusta jalan terus. Kenapa, saudara? Karena iman mereka tidak sehat. Iman mereka tidak disempurnakan oleh Yesus Kristus. Karena apa? Mereka menolak untuk taat. Ya, semakin kita taat firman Tuhan, semakin kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, iman kita menjadi sehat dan kita mengalami kuasa Tuhan. Amin. Berapa banyak dari saudara yang mau mengalami kuasa mujizat Tuhan, kesembuhan, kelepasan, kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Ya, berapa banyak di luar sana, saudara, mereka iman mereka tidak sehat karena apa? Ajaran yang mereka pegang adalah ajaran yang tidak sehat. Ya, kita beruntung sebagai orang-orang Kristen ya. Kita orang Kristen bukan seperti orang-orang yang di luar sana, saudara ya. Orang-orang yang di luar sana yang berkata, oh kalau saya mengajar jemaah, telan aja mentah-mentah apa yang saya ajar. Wah, kalau di Kristen kita diajarkan untuk apa? Ujilah segala sesuatu. Ya, diuji. Bahkan kalau pendeta, ada pendeta yang khotbah salah, sekarang ini jemaat bisa tegur, Pak, maaf pendeta, apa yang pendeta khotbahkan itu keliru, salah. Ya bisa, saudara. Nah, bagaimana kita menguji segala ajaran? Sederhana, saudara. Ujilah dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, Roh Kudus datang kepada kita, menuntun kita pada kebenaran dan mengingatkan kita pada apa yang Yesus ajarkan. Jadi batu uji yang paling baik, yang paling bagus untuk kita menguji ajaran-ajaran, kita tanya apa yang Yesus ajarkan. Makanya penting sekali saudara kita baca Alkitab tiap hari, supaya kita tahu apa persis yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, saudara-saudara. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Ya, penting sekali saudara kita baca Alkitab supaya kita tahu apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan. Banyak orang Kristen tidak tahu, tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidupnya. Makanya dia pegang rupa-rupa angin pengajaran, ya, dan jatuh dalam ajaran yang tidak sehat.
sehingga menghasilkan iman yang tidak sehat, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus dahsyat. Minta maaf karena samping gereja ini adalah sekolah, jadi anak-anak pas jam begini sudah aktif ya di samping. Oke, kita lanjut saudara. Jadi saudara, untuk sehat imannya saudara, ya, Tuhan Yesus katakan bahwa penyesatan itu harus terjadi. Ya, namun celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Lebih baik kepadanya diikatkan kilangan batu dan dibuang ke laut, saudara, karena dia menyesatkan banyak orang. Penyesatan itu memang harus terjadi, dan Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita agar kita waspada dengan nabi palsu, rasul palsu, pengajar-pengajar sesat. Dan bagaimana cara kita mengetahui mereka, saudara? Sederhana, saudara. Lihatlah dari buah-buah kehidupan mereka. Dari buah-buah kehidupan mereka akan terlihat. Jadi kita ya menjadi seperti apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Tuhan Yesus, semakin hari kita semakin menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus mengasihi. Ya, kita menjadi sama seperti apa yang kita sembah, saudara-saudara. Makanya dalam melihat ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang tidak sehat, saudara, kita harus rajin baca Alkitab setiap hari. Ya, kita harus rajin baca Alkitab setiap hari, karena di luar sana ada banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat, saudara. Dan bagaimana kita tahu? Yaitu dari buah mereka. Dari buah mereka, saudara. Makanya kita harus uji segala sesuatu. Uji segala sesuatu. Dan batu uji untuk menguji segala sesuatu adalah firman Tuhan Yesus. Ya. Roh Kudus bahkan mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, jadi kalau saudara tiba-tiba ada yang datang bilang, saya mendengar suara Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada saya, engkau harus menceraikan suamimu dan engkau kawin dengan dia. Wah, haleluya. Itu harus waspada, saudara ya. Harus waspada, karena Roh Kudus tidak pernah membawa ajaran yang baru. Roh Kudus datang mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus mengajarkan. Ya, saya menyapa sahabat saya ya, sahabat Pendeta Raymond Manti Christian Golung. Wah, apa kabar ya? Ya, bagaimana kabar ya Pak NLP ya? Dan juga my brother ya, Jeffrey Wurara Walangitan. Terima kasih sudah ada bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang paling sederhana, yaitu kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Karena apa, saudara? Bagaimana kita tahu ajaran yang kita dengar itu ajaran yang sehat kalau kita tidak tahu, tidak mengerti batu uji. Batu uji atas setiap ajaran adalah ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ya, ajaran Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen di luar sana tidak mengerti ajaran Tuhan Yesus. Tidak tahu apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, luar biasa, saudara-saudara. Mari kita maju dalam kegerakan ya. Iman yang sehat akan muncul dari ajaran yang sehat. Ya, jadi kita tahu bagaimana ajaran yang sehat itu sederhana. Ujilah dengan apa yang Tuhan Yesus mengajarkan ya. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus tidak pernah bawa ajaran baru. Roh Kudus selalu mengingatkan pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Itu yang luar biasa. Kalau saudara iman saudara sehat, maka saudara
Anda tidak berpegang pada dongeng-dongeng, pada ajaran-ajaran manusia, hukum-hukum manusia, tapi Anda berpegang pada hukum kerajaan Allah, pada prinsip-prinsip kerajaan Allah. Haleluya. Saya percaya Anda pasti mengalami terobosan, Anda pasti berkemenangan ketika iman Anda menjadi sehat. Ya, di sini saudara ya, di ayat 16 firman Tuhan katakan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya, ada banyak orang di sana ya. Kenyataan bahwa ada pendeta yang bahugel, yang punya hubungan gelap, penatua yang bahugel, apalagi dusta, berselingkuh, berzina dan sebagainya, saudara. Itu satu fakta, saudara. Banyak orang di luar sana mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan-perbuatan mereka menyangkali Dia. Luar biasa, saudara. Ya, penyesatan sedang terjadi di mana-mana. Kalau kita tidak berpegang pada ajaran Tuhan Yesus, kita akan mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengacara. Saya menyapa sahabat saya, hamba Tuhan ya, Pak Dekrianto Dibi. Terima kasih ya sudah ada bersama-sama dalam kegerakan bersama-sama dengan Pendeta Raymond Mantik ya, dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Wow, luar biasa saudara ya. Jadi iman yang sehat akan muncul dari ajaran yang sehat. Dan iman yang sehat ini akan terpancar dalam perbuatan-perbuatan kita. Dari buahnya kamu akan melihatnya. Ya. Kalau kita orang Kristen masih pemarah, kita orang Kristen masih suka berdusta, kita orang Kristen tidak mau melayani Tuhan, ada macam-macam saudara. Berarti saudara Anda punya iman ya tidak sehat ya. Kalau Anda orang Kristen masih membenci, amarah ya, Anda orang Kristen masih kepahitan, berarti Anda punya iman tidak sehat. Haleluya. Ya, berarti Anda punya iman tidak sehat. Pagi hari ini izinkan Tuhan membaharui hatimu. Amin. Izinkan firman Tuhan membersihkan hatimu supaya apa? Anda memiliki iman yang sehat. Berpegang pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan rasul-rasulnya, bukan pada dongeng-dongeng atau ajaran-ajaran manusia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, kita akan berdoa pagi hari ini. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara taruhkan pokok-pokok doa saudara di live chat. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Firman Tuhan sudah ajarkan kami untuk kami miliki iman yang sehat. Tuhan, baharui hati kami. Kalau selama ini kami hilang arah, kami berpegang pada keyakinan yang salah, Tuhan baharui hati kami. Tuhan, kami mau berpegang hanya pada firman Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan rasul-rasulnya mengajarkan, kami mau berpegang pada apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kami. Urapi kami ya Tuhan, supaya kami jadi saksi Tuhan, jadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sehat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan. Hari ini kami percaya apa yang kami kerjakan dijadikan berhasil oleh Tuhan. Apa yang kami upayakan dijadikan berhasil oleh Tuhan.
untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami hari ini. Kami mau sambut hari ini dengan penuh kemenangan, penuh sukacita. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ada yang sakit saat ini, kita satu hati, kita satu iman. Kita percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus bagi setiap orang-orang yang menyaksikan pemberitaan ini yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan terjadi. Sembuh, sembuh, sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Kami berdoa sembuh di dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang yang mengalami beban, tekanan dalam hati dan pikiran, berbagai intimidasi datang menindih dan melanda di dalam setiap hati, kami berdoa Tuhan kelepasan kesembuhan terjadi. Orang-orang yang mengalami stres, depresi, rasa ingin bunuh diri, putus asa, kegeraman, orang-orang yang mengalami kepahitan, kebencian, amarah, orang-orang yang mengalami kegelisahan, ketakutan, kecemasan, apapun perasaan-perasaan yang menindih di hati, kami berdoa kelepasan yang daripada Tuhan terjadi, kelegaan yang daripada Tuhan terjadi, damai yang daripada Tuhan turun dan memerintah. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga-keluarga yang rukun dan damai, keluarga-keluarga yang mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami siap mulai hari dengan penuh sukacita. Kami siap sambut hari dengan penuh kemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Mari kita kolaborasi dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bagikan pemberitaan firman Tuhan ini agar sebanyak orang akan menjadi terberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan di follow akun Pendeta Raymond Mantik. Saudara juga bisa subs di kanal merah Pendeta Raymond Mantik. Dan saudara-saudara mari kita semangat baca Alkitab tiap hari, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari kita baca Alkitab. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tetap semangat. Haleluya.